Apakah mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri sendiri? Ya. Apa artinya itu? Apakah itu berarti kita harus cinta diri? Berfokus pada diri kita. Selfishness, ya. Kita mementingkan diri kita sendiri dulu, ya. Apakah itu artinya, ya? Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain kalau saya sendiri masih tidak mencintai diri saya? Seringkali itu bagus sekali orang berpikir seperti itu, ya. Jadi kita harus mencintai diri dulu, baru mencintai orang lain. Tapi coba kita lihat, apa artinya dari sudut Alkitab? Apa pemahaman mencintai seperti diri sendiri? Bukan berdasarkan psikologis modern saat ini. Bukan berdasarkan filsafat pemikiran manusia saat ini. Apa pemahaman itu di dalam Alkitab? Kita akan melihat sekarang bagaimana pemahaman tentang mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Waduh, kalau bicara tentang seperti dirimu sendiri, dunia kita sekarang dipenuhi dengan begitu banyak slogan-slogan. Kasihilah dirimu sendiri, ya. Segala sesuatu fokus kepada dirimu sendiri. Jadi banyak sekali buku-buku, segala sesuatu. Saya nggak usah tulis lagi, ya. Bagaimana dunia mengajarkan cintai diri kita lebih dahulu, ya. Mencintai diri kita baru kalau masih ada sisanya baru mencintai orang lain. Kurang lebih begitu, ya. Tapi di sini ahli Taurat ini bicarakan hal tersebut itu, ya. Juga Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus, tadi kita sudah baca juga. Yesus juga sudah menyatakan, bukan dalam konteks ini saja, pada saat dia membenarkan ahli Taurat itu, tapi di konteks yang lain, Yesus juga menyatakan hal sama tentang hukum yang kedua, yaitu yang sama dengan hukum yang pertama, mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Apa artinya mengasihi sesama seperti kita pertama-tama seakan-akan mencintai diri kita sendiri, ya? Apakah mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri sendiri? Ya. Apa artinya itu? Apakah itu berarti kita harus cinta diri? Berfokus pada diri kita. Selfishness, ya. Kita mementingkan diri kita sendiri dulu, ya. Apakah itu artinya, ya? Apakah itu artinya, ya? Jadi, saat kita cinta diri, itu seringkali itu muncul kepada ujung-ujungnya egoisme atau narsisisme atau apalah yang fokus pada diri. Kita akan menjadi sukar untuk mencintai orang lain, ya. Sukar untuk mencintai orang lain. Atau kebanyakan saat ini kita terlalu berfokus kepada cinta diri kita sendiri. Kalau kita mau mencintai orang lain, itu kalau ada manfaatnya. Kalau ada manisnya. Tapi kalau manisnya itu sudah tidak ada, ya sepah dibuang. Habis manis, sepah dibuang. Tidak heran kita mendengar statement-statement seperti ini, ya. Beberapa orang katakan apa? Beberapa orang hanya akan mencintaimu sebesar mereka bisa memanfaatkanmu. Kalau Anda bisa saya manfaatkan, wah saya mencintai Anda. Ya. Saya akan tulis email ke Anda, saya akan berhubungan terus dengan Anda. Tapi kalau Anda manfaatnya sudah habis, wah, berakhirlah kisah cinta tersebut atau berakhirlah cinta tersebut. Jadi itu seringkali kita berbicara tentang mengasihi sesama saat ini dalam dunia zaman now, orang Indonesia bilangnya zaman now, seringkali itu mencintai sesama itu selagi Anda ada manfaatnya bagi saya, ada kegunaannya bagi saya. Kalau Anda tidak berguna lagi, ya udahlah, saya tidak lagi mencintai. Yang penting saya fokus dulu dong kepada diri saya sendiri. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Ya. Kalau kita lihat kembali, apa artinya itu? Mengasihi sama seperti diri sendiri. Ingat, ini dalam konteks ahli Taurat ini dalam konteks apa? Kisah yang nantinya akan kita lihat adalah orang Samaria yang tidak memperhatikan dirinya sendiri, yang lebih memperhatikan ada orang yang baru dirampok, orang Yahudi yang terluka, yang terkapar di pinggir jalan, orang Yahudi yang seorang imam, seorang Lewi hanya lewati dan tidak membantu orang yang sedang sekarat tersebut, ya. Tapi inilah kalau kita melihat konteks ini, ya. Jadi dari konteks ini kita akan melihat bahwa apa itu artinya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Apa itu berarti kita cinta diri, fokus pada diri kita sendiri, ya. Matius 22:39, ya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi apa artinya kalau demikian? Apakah mengasihi sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri? Pertama-tama saya harus mencintai diri saya harus mengasihi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain kalau saya sendiri masih tidak mencintai diri saya? Seringkali itu bagus sekali orang berpikir seperti itu, ya.
Jadi kita harus mencintai diri dulu, baru mencintai orang lain. Tapi coba kita lihat, apa artinya dari sudut Alkitab? Apa pemahaman mencintai seperti diri sendiri, bukan berdasarkan psikologis modern saat ini, bukan berdasarkan filsafat pemikiran manusia saat ini. Apa pemahaman itu di dalam Alkitab? Jadi kita harus cari. Jadi kita harus cari motif yang sama. Motif yang sama, kasih sesama, mencintai diri sendiri. Bagaimana ayat ini dapat dijelaskan oleh ayat lainnya yang ada dalam Alkitab. Ya. Dan untuk menjawab itu tentu saja kita bisa menggunakan apa ya? Saya sudah bawakan seperti lalu, kita bisa melihat dari konkordansi Alkitab ya dan lain sebagainya, atau Bible Commentary dan lain sebagainya. Tadi kita bisa dapati juga bahwa ayat yang dapat menjelaskan ayat ini bukan psikologis modern, tetapi ayat lainnya seperti dalam Efesus 5 ayat 28 dan 29. Efesus 5 ayat 28 dan 29 sana dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Jadi kalau kita lihat, kasihlah sesamamu. Efesus ini katakan apa? Suami kasihi sesamamu itu siapa? Istrimu. Oke, apa ya? Kemudian dikatakan, juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti dirimu sendiri dalam Matius 22:39. Artinya, saya mencintai orang lain, itu contohnya dalam Efesus, istri saya harus mencintai istri saya yang orang lain itu seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Ya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Apa arti daripada mengasihi istrinya ini? Sebab, ayat 29-nya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya. Jadi mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri adalah fokus bukan pertama-tama kepada diri kita sendiri. Itu kita sudah lakukan. Kita sudah mengasuh, merawat tubuh kita. Dan pada saat ini kita yang sudah mengasuh dan merawat tubuh kita, kita akan menggunakan hal yang sama seperti kita lakukan pada diri kita untuk mengasuh dan merawat istri kita atau orang lain, atau seperti Yesus mengasuh dan merawat jemaatnya. Atau seperti dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, dia mengasuh dan merawat orang yang baru dirampok, yang terkapar di pinggir jalan. Itu dia ya. Jadi mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, bukan cinta diri dulu baru cintai orang lain. Artinya apa? Menempatkan nilai orang lain seperti kita menilai diri kita sendiri, memberikan pengasuhan, memberikan perawatan seperti kepada diri kita sendiri. Ya. Berikutnya, perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu menunjukkan bahwa iman seorang imam dan seorang Lewi yang hanya melewati orang yang sekarat itu, mereka menempatkan nilai diri mereka sendiri di atas nilai orang yang membutuhkan bantuan. Jadi mereka melihat diri mereka itu berada di atas. Padahal Yesus katakan sama seperti, harusnya sejajar. Tapi seorang imam dan orang Lewi, nilai diri mereka itu di atas orang yang sedang terkapar di pinggir jalan. Orang Yahudi itu, padahal bukan orang Samaria. Bukan orang Samaria yang terkapar. Yang terkapar itu orang Yahudi sendiri. Suku sendiri, itu istilahnya ya. Yang seharusnya mereka bantu, tapi mereka tidak bantu. Tapi beda dengan orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi. Dia, orang Samaria itu ya, tidak memperdulikan dirinya sendiri, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengasuh dan merawat orang yang membutuhkan bantuan. Bawa bahkan sampai ke tempat penginapan. Nah, bilang, kalau ada biaya yang lebih nanti saya bayar, saya akan bayar. Hebat sekali dia. Hebat. Nanti besok kita lihat itu perumpamaan itu ya. Mudah-mudahan saya bisa tetap ada suara besok malam. Tapi poinnya, orang Samaria ini tidak memperhitungkan ya. Kenapa? Karena dia memberikan nilai yang sama kepada orang Yahudi yang sedang terkapar di pinggir jalan. Jadi, orang Samaria ini, dia melihat bahwa orang Yahudi yang membutuhkan itu mempunyai nilai yang sama dengan dirinya di mata Tuhan. Masalahnya dengan orang imam dan orang Lewi, mereka menganggap diri mereka itu lebih tinggi daripada orang Yahudi yang sedang terkapar itu sendiri. Jadi kita lihat di sini bahwa konteks bukannya saya harus
Ego saya harus dipenuhi dulu dong. Cinta diri saya harus diselesaikan. Kebutuhan-kebutuhan saya diselesaikan dulu. Bukan itu poinnya. Ya, mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri artinya penilaian yang sama terhadap sesama seperti kita menilai diri kita sendiri. Seperti kita membutuhkan bantuan, seperti kita dirawat dan diasuh. Demikian juga kita harus merawat dan mengasuh orang lain yang memiliki nilai yang sama dengan kita. Jadi fokusnya, terus terang, fokus daripada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu bukan kepada diri orang Samaria itu, fokus orang Samaria itu pada si dia yang sedang saya apa? Si orang yang sedang jadi korban ini yang saya akan bantu, ya, dia bantu. Jadi seringkali yang diajarkan oleh dunia itu terus terang salah, ya. Yang kemana? Oh, cinta diri dulu, baru cinta orang lain, ya. Ada satu artikel yang cukup menarik. Ada satu artikel yang cukup menarik yang dibuat dalam Medium. Anda bisa Google, Anda bisa baca artikelnya, ya. Kenapa dikatakan? Mengapa belajar mencintai orang lain? Kita jangan dulu deh. Jadi seringkali kita akan fokus cintai diri dulu dong, baru kita bisa mencintai orang lain. Oh, dia bilang bukan. Putar. Belajar mencintai orang lain dikatakan adalah cara terbaik untuk dapat mencintai diri kita sendiri. Oke, menarik sekali artikelnya. Jadi dikatakan self-love is a process. Mencintai diri sendiri adalah sebuah proses, bukan prasyarat. Jadi bukannya kita seringkali bilang, oh, saya harus mencintai. Syarat sebelum saya mencintai orang lain, saya harus mencintai diri sendiri. Dia bilang, oh bukan. Penulis artikel ini katakan, oh bukan. Bukan. Itu adalah satu proses, ya. Adalah satu proses. Ini menarik sekali artikel ini, ya. Dikatakan, kita sering, Anda bisa baca ini, artikel ini, ya. Why learning to love others is the best way to love yourself. Dikatakan apa? Kita sering diberitahu, banyak orang sering kali beritahu, buku-buku dan lain sebagainya. Kita sering diberitahu bahwa kita tidak bisa mencintai orang lain sampai kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Ide dasarnya adalah sampai kita menyadari nilai bawaan kita. Kita tidak akan bisa melihatnya pada orang lain. Jadi lihat dulu pada diri kita, baru kita bisa lihat itu kepada orang lain. Hal ini tampaknya benar di permukaan. Di permukaan benar, tapi sebenarnya tidak benar, ya, dengan kata lain. Perasaan kita terhadap diri sendiri mencerminkan perasaan kita terhadap orang lain. Misalnya, ya, seakan-akan benar di permukaan, ya. Misalnya, orang yang paling suka menghakimi orang lain secara lahiriah biasanya juga kritis di dalam hatinya, biasanya. Tapi seringkali yang terjadi, banyak orang tidak sadar. Apalagi kalau orangnya narsisis, dia nggak tahu dia punya kesalahan, tapi yang dia tahu cuma kritik orang lain, ya. Tapi ya oke lah, kita lihat mungkin ini bukan orang narsisis. Tapi dia katakan apa, ya? Ada orang yang paling suka menghakimi orang lain, secara lahiriah juga dia kritis dalam hatinya terhadap dirinya sendiri. Jadi masuk akal, dia katakan, ya, pada mulanya, masuk akal untuk berpikir bahwa jika kita mulai memperlakukan diri kita dengan lebih baik, kita memperlakukan diri kita yang lebih baik, maka secara alami itu akan meningkatkan cara kita memperlakukan orang lain. Atau jika kita bisa berdamai dengan kekurangan kita sendiri, kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wah, sepertinya betul. Cinta diri dulu, ya, ego dulu kita penuhi, kebutuhan kita dulu, baru kebutuhan orang lain. Tetapi itu hanya di permukaan, dia bilang. Namun, masuk akal untuk percaya bahwa hal sebaliknya juga benar. Hal sebaliknya juga benar. Ketika kita fokus untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita ingin orang lain, kita fokus, kita buat baik kepada orang lain. Kita buat baik pada orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Secara spontan kita mulai memperlakukan diri kita sendiri dengan lebih baik dalam prosesnya. Jadi fokus dulu pada buat baik pada orang lain. Baru kita apa? Itu akan membantu kita melihat hal yang baik yang dapat terjadi dalam diri kita. Coba pikirkan ini, dia katakan. Coba pikirkan ini. Standar yang Anda pegang, dia menurut artikel ini, ya, standar yang Anda pegang pada orang lain sama dengan standar yang Anda pegang pada diri Anda sendiri. Oleh karena itu, jika Anda mengharapkan orang lain untuk selalu produktif dalam pekerjaan mereka, ya, orang lain untuk produktif, seringkali hal itu terjadi karena Anda menuntut hal yang sama dari dalam diri Anda sendiri. Jadi, tuntut oleh orang lain, itu masuk pada kita. Ya. Jadi, jika Anda tidak tahan ketika orang lain terjebak dalam emosinya, kemungkinan besar itu karena Anda tidak membiarkan diri Anda melihat emosi Anda sendiri. Jadi, gantinya, terlebih dahulu kita cintai diri,
baru kita mencintai orang lain. Artikel ini katakan, cintai orang lain dulu. Baru Anda akan melihat bagaimana itu akan efeknya. Anda akan mencintai diri Anda sendiri. Nah, kalau kita lihat, sepertinya apa yang dia katakan ini, ya, itu boleh dikatakan apa yang juga dikatakan dalam Alkitab. Kalau kita mau menghubungkan mengasihi sesama dengan hukum emas. Jadi saya ingin mencoba ya menggabung mengasihi sesama itu dengan hukum emas Tuhan. Hukum emas yang kita sering dengar ya. Hukum the golden rule ya. Hukum emas atau the golden rule. Jika dalam Yesus dalam Matius 7 ayat 12 katakan apa? Segala sesuatu yang kamu kendaki, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti mengasihi sesama itu ada di dalam hukum Taurat, kitab para nabi. Demikian juga dengan hukum emas ini. Itulah sebabnya ini saya hubungkan. Karena inilah satu-satunya perintah mengasihi sesama, melakukan kepada orang lain, itu semuanya tertulis dalam hukum Taurat dan apa? Kitab para nabi. Dan ini merupakan ajaran yang sudah ada sejak zaman apa? Alkitab Perjanjian Lama. Dan itu sebelum Yesus lahir, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah dinyatakan oleh orang Yahudi sendiri. Rabi Hillel dalam Syabat, dalam tulisannya Syabat 31a ya dalam buku itu ya. Tapi bedanya mereka juga menyatakan hal yang sama, tapi dari sudut pandang yang negatif. Negatif artinya pernyataan yang negatif. Kalau Yesus positif, apa yang kamu kendaki, perbuatlah demikian. Tapi kalau Rabi Hillel, dia katakan, apapun yang kamu benci, jangan lakukan terhadap sesamamu. Itu atau ini adalah keseluruhan Taurat. Selebihnya menurut Hillel, selebihnya adalah komentar. Jadi ini dinyatakan oleh orang guru-guru Yahudi, tapi dengan cara yang sebelum Yesus lahir, mereka sudah nyatakan, tapi dari apa? Poin yang agak negatif. Ya, kamu benci. Apapun yang kamu benci, jangan buat. Kalau Yesus, apa yang kamu kendaki, kamu buat. Positif. Mereka negatif. Nah, Buddha, Siddhartha Gautama, itu juga ratusan tahun sebelum Yesus. Ya, ratusan tahun. Buddhisme itu ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Apapun yang tidak menyenangkan, sekali lagi negatif, ada kata negatifnya, tidak. Ya. Apapun yang tidak menyenangkan bagi diri Anda sendiri, jangan lakukan pada orang lain. Negatif, betul. Ya, jangan lakukan. Demikian juga Confucius. Confucianism beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir, juga sudah nyatakan hal yang sama. Dikatakan apa? Jangan lakukan. Ya, sekali lagi negatif. Ya. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Dan ini ada apa ya? Kalau kita lihat, kedua bentuk ini tidak sembarangan. Kenapa sebelum Yesus semuanya bicara dari sudut pandang yang tidak, jangan, tidak. Lalu Yesus rubah. Yesus rubah dengan apa? Hal yang lebih positif. Yesus rubah dengan hal yang positif. Kenapa? Karena ini menarik sekali. Karena ada dasar kenapa ini menjadi positif oleh sebab Yesus tulis. Kenapa Yesus harus buat dengan positif ya? Kalau bentuk negatif yang dibawakan oleh Hillel, Buddha dan Confucius, perintah jangan kamu lakukan itu perintah itu soal asas hukum, itu asas hukum, keadilan. Kalau kamu tidak mau kena ya jangan buat dong. Kalau kamu nggak mau dilakukan begini jangan kamu buat. Itu asas keadilan, asas hukum. Jadi fokusnya adalah pada diri kita. Fokus saya buat ini saya kena. Jadi fokusnya adalah kita. Kita mematuhi hukum, kita mengikuti rambu lalu lintas, kita membayar tagihan dan lain-lain. Kita buat itu sehingga kita dapat bergaul dengan orang lain atau terhindar dari masalah. Kita melakukannya karena itu kita harus melakukannya. Jadi karena apa? Karena fokus kita yang buat, ya. Kita yang buat. Dan itu efeknya kalau kita tidak buat, kita sendiri yang kena. Kalau kita membenci, maka kita dibenci. Kalau kita mencuri, kita akan dicuri. Ya, itu begitu. Asas keadilan di situ. Tapi pada saat Yesus bicara dalam bentuk positif, Yesus dalam positif, perintah tersebut itu bukan didasarkan atas dari diri kita, tetapi apa yang sudah dibuat kepada kita. Apa yang Allah sudah buat kepada kita yang menyebabkan apa? Dari satu kehidupan kita itu yang telah diubahkan karena ada sesuatu yang Allah terlebih dahulu pertama-tama telah buat kepada kita. Nanti kita akan lihat ya. Jadi itu kehidupan. Jadi
Jadi fokusnya itu adalah pada orang lain. Kita mendahulukan kebutuhan dan keinginan orang lain untuk melakukannya karena kasih. Karena kasih. Jadi dasarnya adalah kasih. Kasih yang kita buat kepada orang lain oleh sebab kita sudah menerima kehidupan yang diberikan kepada kita. Kehidupan yang diubahkan menyebabkan kita membuat bukannya berdasarkan ketakutan karena ada sistem keadilan atau hukum dan lain sebagainya. Tentu saja. Kenapa yang negatif ini menarik sekali? Yang negatif ini kelihatan sangat menarik. Karena itulah ya, kita kan ingin apa? Adanya keadilan. Seringkali kita bilang, adanya keadilan. Ya. Jadi kalau waktu saya ingat, waktu kami masih kecil, kalau kami berkelahi misalnya, sistem keadilan itu yang bersalah itu yang harus dicambuk, bukannya semuanya ya. Bukannya semua, tapi kita tuntut, kita mau menuntut keadilan. Kita pada saat kita kayak saya misalnya ya, misalnya saya dipukul, maka saya menuntut yang memukul saya itu juga harus dipukul. Tapi kalau orang tua bilang gantinya saya mengharapkan dia dipukul, tapi orang tua gantinya, udahlah, damai sajalah, peluk-pelukan aja. Loh, tapi kan dia belum dibalas. Enggak lah, yang penting kalian berdamai, peluk-pelukan saja. Wah, itu berat sekali kita mau apa ya? Melakukannya. Kenapa? Karena kita ingin agar ada keadilan yang kita rasa, mereka juga rasa. Ya. Mereka juga rasa. Itulah sebabnya banyak sekali video-video di YouTube. Wah, video-video di YouTube orang yang kelihatannya senang membalas dendam ya. Misalnya ada orang yang disalib ya di mobil misalnya. Tiba-tiba ada orang yang nakal, nyalip di depan mereka. Yang nyalip di depan mereka, lalu kemudian tiba-tiba ada polisi yang tangkap orang tersebut. Waduh, yang merasa terluka itu akan sangat bergembira. Waduh, senang sekali dia karena kena lu batunya ya. Itu dia kena batunya. Ya. Jadi seringkali itu yang terjadi. Ya. Dan kalau itu terjadi, oke lah kalau cuma ditangkap polisi. Tapi seringkali juga yang terjadi adalah orang yang menyalip ini tiba-tiba terbalik. Mobilnya terbalik. Ya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita bilang syukur? Atau apa yang harus kita lakukan dalam hal tersebut? Nah, itulah menjadi problematik ya. Itulah sebabnya bentuk positif inilah yang merupakan yang terbaik ya. Kenapa? Karena kita tidak ketahui kenapa orang itu tiba-tiba menyalip kita. Mungkin dia menyalip kita karena dia sedang terburu-buru untuk istrinya ada di dalam mau melahirkan dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu. Tapi kita sakit hati karena kita disalip mobil kita. Jadi satu kehidupan yang diubahkan tidak langsung memikirkan hal yang negatif terhadap apa yang orang sedang lakukan pada kita. Gantinya orang berbuat jahat, kita minta agar ada keadilan, kita boleh berpikir, mungkin dia memang hidupnya lagi susah. Mungkin dia lagi ada masalah keluarga, makanya dia tulis di wall, dia mengecam saya dengan apa. Jadi kita mencoba untuk berempati, bersimpati dengan orang tersebut. Kadang-kadang kan begitu ya, di Facebook kita, di wall-wall kita, orang Manado bilang baku ambil. Ya, baku ambil, kita apa? Berargumentasi. Waduh, sampai gontok-gontokan nih. Tapi coba kita pikir, aduh, mungkin orang ini lagi stres dalam rumah tangganya, kasihan ya, biar aja lah. Nah, jadi pada saat kita mencoba untuk memikirkan orang tersebut, maka itu akan memberikan hasil yang lebih baik daripada kita hanya menuntut balas dendam terhadap apa yang sudah kita terima dari orang tersebut. Dan inilah ya, Yesus mau kita positif, yaitu mengasihi sesama berdasarkan hukum emas yang jangan kita tapi melakukan yang terbaik kepada orang lain seperti yang terbaik kita ingin lakukan itu hukum emas tersebut karena akibat apa? Hasil kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang telah menerima kasih Allah. Coba kita lihat. Matius 7:12. Segala yang kamu kendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7:12 dalam bahasa Inggris itu dimulaikan dengan kata therefore, oleh sebab itu. Ya. Bahasa Indonesia sangat sayang sekali tidak ada ya. Matius 7:12 tidak disebutkan oleh sebab itu. Apa artinya? Oleh sebab itu, mestinya begini, Matius 7:12 itu berbunyi seperti begini. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata oleh sebab itu menunjukkan bahwa dasar daripada kita mengendaki yang baik, ya, melakukan perbuatan baik kepada orang lain secara positif, ya, yang kamu kendaki perbuat demikian kepada mereka itu, karena ada dasarnya. Apa dasarnya? Dari apa yang tertulis sebelum Matius 7 ayat 12.
Oleh sebab itu, ya ada kata therefore bahasa Inggris. Artinya, kita kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain terlebih dahulu, oleh sebab ada sesuatu yang telah terjadi terlebih dahulu kepada kita. Apa itu yang terjadi terlebih dahulu kepada kita? Matius 7 ayat 9, 10, dan 11. Ya. Tapi saya cuma tampilkan yang 9 dan 11. Ya. Adakah, dikatakan Matius 7 ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia minta roti? Atau apa dikatakan di ayat 11, memberi ular jika ia minta ikan? Tidak ya. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh sebab itu, kalau mau baca ayat 12, oleh sebab itu, segala sesuatu yang kamu mau minta, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kenapa? Karena terlebih dahulu, Bapa di surga telah memberikan yang baik kepadamu. Jadi, pada saat kita, dalam kehidupan kita, diminta untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama, oke, kalau orang itu mengasihi kita, orang yang baik-baik dengan kita, it's okay, good, well and good. Tapi kalau orang itu pernah melukai kita, aduh kok saya harus mengasihi mereka, pendeta, gimana? Jangan pikirkan apa yang mereka telah buat. Tapi pikirkan apa yang Tuhan sudah buat kepada kita. Apa kebaikan Tuhan, ya? Kebaikan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kedamaian yang kita sedang miliki saat ini, pada saat kita berhubungan dengan Tuhan. Itu Dia telah berikan yang baik kepada kita. Dan itulah yang kita akan bagikan kepada orang lain yang melukai kita sekalipun. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 39, sekali lagi kita ulangi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi mereka karena kita telah dikasihi. Tuhan telah memberikan yang terbaik. Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita yang seharusnya mati untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya pada saat kita melihat orang lain yang memerlukan bantuan, lihatlah diri kita. Bukan lihatlah mereka pernah menyakiti kita, mereka pernah menyinggung perasaan kita, dan sekarang mereka mau minta bantuan sama kita. Kapok ini, saya nggak akan bantu mereka ini, karena mereka telah melukai saya. Lihatlah diri kita yang tadinya juga seperti mereka, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Jadi, itulah artinya mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama ini adalah hukum Allah, sekali lagi. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri ini apa? Ini adalah hukum. Ini adalah perintah. Yohanes 13 ayat 34 katakan apa? Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi adalah hukum atau perintah. Mengasihi orang lain itu adalah hukum. Bukan anjuran, bukan pilihan. Saling mengasihi itu artinya harus dilakukan. Harus dilakukan. Dan ini adalah apa? Ini adalah sesuatu yang sudah dituliskan jauh sebelumnya, ya. Jadi sudah dituliskan. Apanya yang baru, ya, kalau kita lihat. Semuanya itu sudah dituliskan. Imamat 19 ayat 18, kitab Musa berbicara apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah dituliskan dalam Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 34. Imamat 19:34 katakan, orang asli yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga dahulu orang asing di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi pertanyaan, apanya yang baru di sini? Ya, apanya yang baru daripada ayat-ayat ini? Apa yang baru? Nah, yang baru itu adalah pada saat itu dituliskan dalam Imamat 19 ayat 18, Imamat 19 ayat 34, orang-orang Israel di zaman perjanjian lama, mereka tidak melihat pengorbanan Kristus. Mereka tidak melihat Kristus yang mengasihi manusia, kita yang seharusnya binasa. Mereka tidak lihat, mereka hanya melihat mungkin oke lah domba-domba yang mereka potong, tapi domba kan ya domba lah. Tapi sekarang pada saat Yesus bilang hal ini, dia sedang menyatakan tentang dirinya yang menjadi contoh mengasihi itu secara sangat-sangat sempurna. Ya. Dalam Yohanes 13:30, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kenapa? Itu sudah ada. Kalau hanya titik begini, sama aja dengan Imamat, nggak ada yang baru. Yang barunya adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu.
demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Contoh mengasihi itu. Jadi pada saat kita melihat orang-orang yang harus kita kasih, orang yang melukai kita, tapi aduh, usahlah nantilah, lain kali aja kasih mereka. Kita coba ingat bagaimana Yesus yang mati di kayu salib. Yesus yang telah mati bagi kita. Dan dengan kematian Yesus tersebut, apakah kita masih melihat orang lain yang bersalah itu udah kapok dia, hidupnya memang susah, ya. Hidupnya susah itu karena memang itu dia kena karmanya dia itu dan lain sebagainya. Biarin aja dia sampai dia tobat, kapok dia gitu ya. Apa itu yang kita akan katakan kepada orang yang bersalah kepada kita? Atau kita dapat berkata seperti bapa daripada anak yang terhilang. Anaknya sudah pikir dia itu minta warisannya seakan-akan, bapak kamu udah mati, udah mana warisanmu? Saya perlu warisan itu. Dia foya-foyakan dan lain sebagainya. Begitu anak itu pulang, apa yang bapak buat? Wah, kapok kamu ya, itu kamu baru tahu, kamu jadi gelandangan di negara lain ya, di tempat lain kamu jadi gelandangan, kapok kamu. Nah, apa itu yang dilakukan oleh bapak daripada anak yang terhilang? Tidak ya. Dia kembali merangkul anaknya, dia pakaikan pakaiannya. Dia tidak berpikir supaya anaknya sudah kapok dan lain sebagainya. Tapi kasih itu telah ditunjukkan seperti kasih Kristus yang mati bagi saudara dan saya. Jadi dia bersimpati. Dan inilah kasih yang dimiliki oleh apa? Oleh orang Samaria yang baik hati. Besok kita akan lihat secara lebih jelas ya. Bukan perumpamaan, itu adalah kisah nyata ya. Allah yang bersimpati adalah Allah juga yang digambarkan di dalam apa? Kitab di dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Dan kalau kita lihat bagaimana dalam Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu, Yesus Kristus diam di antara kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar itu telah mati, ya. Imam besar itu telah mati dan telah menunjukkan kasihnya kepada kita karena dia bersimpati kepada kita. Inilah dasar kita mengasihi orang lain, memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Itulah sebabnya pelajaran kita pada malam hari ini, kita menghubungkan antara mengasihi sesama dengan hukum emas tersebut. Yang menunjukkan kepada apa? Dasar dari segala perbuatan mengasihi kita adalah kematian Kristus di kayu salib. Apa yang Yesus telah buat pada kita. Dan hasil dari apa yang Yesus telah buat, kita perbuat kepada orang lain. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.